Oke. Wah, udah maksimal Bu ini Bu. Bentar ya. Mungkin saya kurang dekat. Sudah jelas kok, Pak. Oh, udah Silakan. jelas. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, selamat datang di kelas ajaib lagi ya. Selamat sore. Mudah-mudahan trading minggu ini bagus ya. Soalnya IHSG-nya mantap new high terus ya. Nah, ini adalah bagian kedua kelas ajaib fundamental. Apakah analisa fundamental masih berguna ya? Jawabannya masih Bapak Ibu. Oke, cepat aja. Nah ini kemarin kita sampai sini ada dua pendekatan fundamental yaitu value investing dan growth investing ya. Tokoh-tokohnya itu kalau value investing Warren Buffett lah paling terkenal. Ya, kalau growth itu William O'Neill ya. Jadi dia orang-orang growth itu nggak takut tuh beli saham yang harganya mahal ya. Dia bilang buy high sell higher ya. Kemarin kita udah ngebahas ini ya. Kita sudah ngebahas semua hal mengenai value investing. Value investing itu belinya ya saham yang murah. Murah dalam pengertian ya price per book value-nya rendah, PER-nya rendah ya, tapi ORE-nya bagus ya. Ini sudah saya jelaskan kemarin. Sekarang kita mau bahas yang baru yaitu yang growth yang kedua. Ini growth investing ya. Jadi growth investing itu biasanya itu bergerak di bidang teknologi ya, e-commerce, digital, cloud gitu ya, networking seperti itu ya. Atau bank digital kalau sekarang mungkin di Indonesia ya. Growth investing itu biasanya di sini. Nah, ciri khasnya itu seperti ini. Jadi value investing tidak salah. Orang-orang yang menganut ini sudah jadi orang terkaya di dunia ya. Tapi ada juga saham-saham yang orang value tidak mau beli, tapi naik tinggi gitu. Ya, bahkan sahamnya over value, bahkan negatif juga ada. Jadi sahamnya itu negatif, rugi, sahamnya rugi. Nah, tapi orangnya kaya-kaya juga tuh. Ya, sahamnya naik sangat tinggi. Nah, jadi saya dulu pernah beli saham yang saya sebut Shopee ya. Shopee itu grupnya namanya Sea Group. Itu waktu itu DR-nya 6 kali. Artinya dia utang 6 kali dari modalnya. Kalau modalnya 100, dia utang 500 gitu misalnya, atau 600. ROE-nya minus 600. Jadi udah pakai modal 100, pakai utang 500, dia rugi 600, bayangkan. Ya, separah itu ya. Shopee waktu itu waktu saya beli di harga $10 kurang lebih, itu udah terlambat ya, asalnya itu harga $2, $3 kalau nggak salah. Nah, itu book value-nya minus, EPS-nya minus. Ya, semuanya rugi ya, ruginya dibiayai hutang lagi. Kebayang nggak parahnya seperti itu? Ya, sahamnya naik dari $10 sampai $300. Value investing nggak akan beli saham seperti ini. Ya, dulu pun Warren Buffett tidak mau beli saham Apple waktu masih rugi. Ketika saham Apple yang mulai untung dia baru beli. Ya, oke. Nah ini, perhatiin baik-baik ini EPS, earning per share, keuntungan per share. Ya, ini rugi terus dia di bawah minus 4, tapi sahamnya naik terus. Ya, akhirnya turun. Nanti saya jelasin kenapa dia turun. Ya, perhatiin. Ini jadi kan hari ini kan temanya kenapa ada perusahaan yang rugi, tapi sahamnya naik gitu. Nah itu jawabannya growth. Ya, nah ini perhatiin ya. Di tahun 2016 waktu saya beli saham ini, Shopee itu berhutang 611 miliar dengan modal minus 125. Modalnya udah minus. Ini lihat liabilitasnya 611. Return earningnya udah minus 500 juta lah ditahan. Modalnya minus 125. Kebayang nggak perusahaan ini? Ya, perusahaan yang sangat amat rugi. Tapi dia naik terus perusahaannya. Ada apa sebenarnya? Nah, jadi kalau perusahaan teknologi itu ngitungnya bukan dari book value sama PER, nanti Bapak Ibu ketinggalan apa? Nggak dapat hal-hal seperti ini gitu. Itu pakainya growth. Apa sih yang growth? Growth itu apa? Growth itu bertumbuh. Apa yang bertumbuh? Kalau perusahaan sehat yang bertumbuh EPS-nya Bapak Ibu. Misalnya Samudra, Temas, itu PSSI, ya, SIP, itu yang bertumbuh adalah EPS-nya, earning-nya, untungnya naik tiap tahun. Ya, itu perusahaan yang sehat. Kalau perusahaan yang startup seperti ini, yang tumbuh dilihatnya ada dua. Ya, sekarang ada dua. Pertama, ya, itu kalau Bapak Ibu mau ngerti banget nih ya, nonton deh film Silicon Valley. Nanti ngerti di situ. Jadi yang dia lihat itu kalau perusahaan digital ya adalah revenue-nya, penjualannya. Jadi jumlah
jumlah penjualan walaupun tidak untung, ya itu yang dihitung. Ya, kedua, usernya. Ketiga, aktif usernya. Jadi di downloadnya sama berapa juta orang. Nih, contoh yang bakal jadi perusahaan growth nih ya. Bakal jadi nih, kalau boleh kita beli duluan nih kalau dikasih. Ajaib Bapak Ibu. Ajaib itu udah unicorn. Ya, usernya 1 juta. Kayaknya terbesar dah se-Indonesia itu kayaknya. Bener nggak Ibu? Terbesar nggak Ajaib Bu Cisti sekarang usernya se-Indonesia? Betul, Pak. Betul, Nah, kita udah itu lebih itu dari ciri-ciri perusahaan growth. Nanti kalau dilihat pembukuannya mungkin tidak untung atau belum untung, mungkin rugi, mungkin sedikit untungnya. Tapi nanti lihat dah harganya udah mengerikan itu. Kalau zamannya lagi bagus ya. Pas listing lagi bagus gitu, lagi zaman orang seneng growth gitu. Nah, jadi perusahaan rugi ini awalnya $10 dijual sampai $400 tuh red issue. Bayangin ini baca nih. Ini tuh equity offering tuh kurang lebih red issue lah. Ya, $300 dia jual. Convertible note-nya, convertible note itu bond. Jadi gini, itu convertible note tuh begini, ada orang ngutangin ke Shopee 400, kalau gagal bayar, di-convert jadi saham gitu kalau nggak salah. Betul ya Bu ya? Betul itu ya? Convertible notes namanya. Jadi orang ngutangin, kita kasih utang nih ke Shopee, kalau Shopee-nya nggak bayar jadi saham. Bisa dibayangkan nggak saham yang ruginya luar biasa dijual 477. That's big mistake kalau saya bilang yang belinya salah, Kalau beli 10 benar, kalau beli 400 salah saya bilang. Ya, karena udah overheat ya. Ini udah overheat ya. Nah, jadi perusahaan seperti ini berharap pada masa depan. Jadi dia membeli harga masa depan. Jadi dia ngehayal nih, nanti kalau revenue sekian, kalau usernya sekian banyak, kalau ongkir gratisnya diberhentiin, dia akan mulai profit segala macam seperti itu. Shopee itu naik karena revenue growth-nya, Bapak Ibu. Revenue itu penjualan ya, revenue itu penjualan. Jadi bukan karena dia untungnya naik, tapi karena revenue naik. Ya, oke, kita lanjutin lagi. Nah, di saham-saham digital agar paham, coba deh nonton film Silicon Valley. Nanti jelas kenapa saham perusahaan yang masih rugi, masih startup, belum ngapa-ngapain, udah naik tinggi. Itu dilihat dari download-nya, dari usernya. Ya, di sini nanti terlihat gitu bagaimana value perusahaan itu dengan mudah ya, dengan mudah naik turun gitu. Karena apa ya? Karena sentimen dari usernya, terus keberhasilan programnya, hak ciptanya gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang udah kita lupakan dulu itu yang perusahaan-perusahaan rugi. Indonesia jarang sih perusahaan seperti itu ya. Indonesia jarang perusahaan seperti itu karena jarang perusahaan teknologi dan digital. Sekarang baru mulai adalah. Nah, tapi kita sekarang kembali ke perusahaan yang real ya. Mari kita kembali ke dunia nyata di mana keuntungan itu penting ya. Keuntungan penting. Jadi real world sekarang ya. Itu kan dunia digital ya. Sekarang dunia real ya. Jadi juga real sih. Nah, ini revenue atau market share ya, atau penjualan lah. Ya, ini ada 4 tahap perusahaan itu. Pertama, ini tanda tanya, question. Berikutnya bintang, terus sapi, terus anjing dog. Ya, tanda tanya itu perusahaan startup, nggak jelas. Ya, atau start again, reset. Ya, dog yang di reset jadi question. Pertumbuhannya tentu cepat, ya, tapi share-nya belum banyak, gitu. Baru mulai. Nah, saham multi bagger itu di sini adanya, atau bangkrut gocap sekalian. Jadi kalau saya bikin perusahaan ya Bapak Ibu ya, perusahaan ini baru sekali ini, tentunya kan market share-nya masih sedikit, maksudnya masih banyak peluang buat nyari customer baru. Ya, misalnya gampangnya saya bikin apa ya? Saya bikin restoran deh, baru buka 1 gitu. Nah itu kan masih bisa dibikin cabang-cabang setiap kota kan, restoran saya. Berarti masih terbuka luas gitu kesempatan saya. Tapi saya dengan mudah juga bangkrut, jadi gocap. Ya, ini biasanya saham-saham IPO, misalnya Boba atau yang baru bikin 1 pabrik gitu. Nanti bisa nambah pabrik lagi. Nah, kalau saham riset itu kayak Hero sekarang. Hero itu kan baru membunuh giant-nya ya. Dia baru menutup semua giant, hancur berantakan semua, habis dibakar hutannya, kebunnya dibakar,
Sekarang dia nanam baru nih, tanamannya baru namanya IKEA. IKEA itu sudah tahu untung kita. Giant rugi, dia tutup, that's good. Ya, dan sudah dihukum, sahamnya sudah turun waktu itu. Sekarang dia mulai menanam baru namanya IKEA. IKEA itu kita satu toko udah untung tahu. Dia akan copy banyaknya IKEA seperti banyaknya Giant. Kita tahu IKEA akan melawan siapa? Akan melawan S Hardware nanti. Ya, dia kan mebel ya, IKEA itu. Nah, jadi kalau IKEA satu untung, kalau 100 untung kan 100 kali lipat kenaikannya. Nah, nanti sahamnya bisa naik ya hampir 100 kali lipat misalnya. Jadi seperti itu namanya itu disebutnya saham-saham calon multi-bagger atau calon bangkrut sekalian. Ya, nah sekarang masuk STAR nih ya. STAR itu perusahaan yang sudah cepat pertumbuhannya, tapi dia sudah jalan ya. Maksudnya market share sudah tinggi, growth-nya masih tinggi gitu. Misalnya kalau sekarang Samudra, Prodia, Asa gitu, ya dia sudah kalau kita beli sekarang dia sudah dalam tahap STAR. Memang sudah relatif aman, tapi kenaikannya udah nggak multi bagger lagi. Jadi kalau mau nyari saham multi bagger itu saham yang naik di atas 100% Bapak Ibu ya. 100, 200, 300, 5.000% itu ada. Sadar nggak Samudra itu sudah naik dari 100 sekarang udah hampir 2.000. 1.200. Itu 100, udah berapa itu? 1.200% naiknya. Ya, karena saat itu Samudra dapat berkah kenaikan dan kelangkaan kontainer. Ya. Nah, ini hal-hal seperti ini nyarinya gimana nanti saya ceritain. Nah, Cow itu adalah perusahaan yang tadinya star, kemudian jenuh. Dia sudah menguasai market seperti BCA, nasabahnya udah banyak banget. Mau tumbuh kemana lagi? Kecuali dia bikin cabang BCA di luar negeri kali ya, kalau laku. Ya, kayak Citigroup kan bikin di Indonesia, bisa aja BCA bikin di Singapura kali gitu. Namanya udah internasional sih, Bank Sentral Asia ya, udah boleh dibuka seluruh Asia dong dia sebenarnya kalau dia mau. Ya, jadi intinya kayak BCA itu disebutnya sudah cow. Ya, cow itu dia menghasilkan sapi perah, tapi sudah sulit berkembang lagi karena besarnya perusahaan dan marketnya. Ya, kemudian dog, cow yang udah makin lemah itu jadi dog. Misalnya apa? Hero sebelum Giant-nya bangkrut. Jadi udah rugi terus, udah makin lesu marketnya, ya, udah turun customernya, banyak persaingan. Nah itu jadi dog. Kita nggak mau beli dog, ya. Beli kau mau nggak? Mau. Kalau orang senangnya dividen, terus terima pertumbuhannya 10% setahun, boleh. Kalau begitu. Tapi kalau mau yang high speed tentunya nyarinya yang question mark, yang agak berjudi sedikit, dan star. Ya, carinya perusahaan yang star. Ya, oke, lanjutin. Nah, ini harus mengerti, ini siklus bisnis. Semua bisnis, semua produk, dan sahamnya pun seperti ini. Jadi, ada masa-masa dia naik, terus peak, resesi, depresi, true, recovery, prosperity lagi. Nah, sekarang saya mau nanya Bapak Ibu nih, bisa ngomong nggak ya yang lainnya, teman-temannya? Mau belinya perusahaan di mana tuh tahapannya? Mau beli di peak nggak? Lagi bagus-bagusnya gitu perusahaan. Nah, kalau di peak kan tinggal resesi. Pengennya di recovery ya. Di true kita nggak tahu kan bisa lebih dalam lagi, Pak. Ya, jadi kita pengen beli di recovery. Ya, kita maunya beli perusahaan itu yang recovery. Biasanya dari negatif menjadi positif gitu. Misalnya apa? Misalnya yang terbaru tadi saya ngeliat perusahaan apa itu yang recovery ya. Yang ada harapan recovery gitu. Aduh, saya lupa lagi. Ada harapan recovery gitu. Jadi perusahaan tersebut tadinya negatif, sekarang mulai positif nih gitu. Nah, itu menarik dan mencurigakan gitu, Pak. Apalagi kalau manajemennya orang-orang bagus gitu. Perusahaannya negatif karena suatu hal. Misalnya Indi, nah Indi kan perusahaan yang bagus sebenarnya. Manajemennya bagus. Tapi kan kemarin negatif tuh Indi tuh. Kenapa? Karena harga batu baranya rendah sekali. Sekarang dia mulai naik harga batu baranya siklusnya. Mulai positif, jadi Indi naik gitu. Ya, itu namanya kita senang yang di recovery. Jangan yang di peak. Yang di peak misalnya apa? Sorry saya nggak bilang akan turun ya. Tapi saya ngelihatnya kalau COVID berakhir, Prodia tuh mungkin peak, Pak. Dia udah tinggi sekali ya, Prodia, farmasi, apa. Nanti pada puncaknya gitu, pada hot-hotnya, terus dia hilang gitu COVID-nya apanya, mungkin dia melemah lagi gitu. Nah itu, jangan sampai kena peak, hati-hati. Ya, apalagi resesi dibeli saham lagi turun dibeli. Ya, jadi saham itu akan bergerak bersamaan dengan EPS-nya atau revenue-nya.
Ya, kalau Bapak menemukan saham yang apa ya, yang viral ya, kok rame banget Shopee gitu, di mana-mana Shopee, terus nomor satu gitu ya, itunya apanya, penjualan nomor satu Indonesia. Nah itu pasti kalau dilihat kok perusahaannya rugi, ya jangan ngelihat keuntungannya. Yang kita lihat itu revenue atau user atau active usernya gitu, yang kita lihat ya, rankingnya dia gitu, itu yang kita lihat. Oke, nah kalau misalnya perusahaan yang normal, tentu EPS yang kita lihat ya. Semakin EPS rendah, revenue turun, saham jatuh. Oke, kita mulai nih ya. Sekarang ini ya. Nah, terus sekarang saya juga mau ceritain, Bapak Ibu lebih senang mana, beli small cap atau big cap ya. Apa sih small cap big cap? Kita udah jelasin di part 1 ya. Nah, market cap itu atau kapitalisasi pasar adalah nilai yang timbul dari jumlah saham dikali harga saham saat ini. Saya ulangi nih ya, jumlah saham dikali harga saham. Oke? Nah, untuk orang yang pernah bikin usaha nih ya, untuk orang-orang yang pernah bikin usaha sendiri, pengusaha, pasti ngerti gitu. Kalau kita waktu awal-awal usaha, 10 juta, jadi 100 juta, jadi semiliar, jadi 10 miliar tuh possible, gampang. 10 juta, jadi 10 miliar tuh bisa. Achievable dengan mudah. Saya mengalami sendiri Bapak Ibu ya. Saya bikin perusahaan dari 10 juta modalnya. Tapi dari 10 miliar, pengen 100 miliar, pengen 1 triliun, ingin 10 triliun itu susah sekali. Padahal 10 juta jadi 10 miliar, itu kan 1000 kali. 10 miliar jadi 10 triliun kan 10.000 kali. Tapi tidak mudah 10 miliar menjadi 10 triliun. Kenapa? Karena itu bakal nyenggol sono sini. Ya, dia membutuhkan market yang sangat besar. Dia harus terus ekspansif gitu. Dia mungkin buka perusahaan baru. Ya, tidak mudah, uang 10 triliun itu nggak mudah. Oke, apalagi 10 triliun jadi 10.000 triliun. Bagaimana gitu, bakal ketemu banyak orang, dia akan ketemu banyak pesaing. Oke ya, saya ulangi lagi nih. Sadar nggak, kalau saham naik 100%, kapitalisasinya itu naik 2 kali lipat. Misalnya BCA, sekarang udah 122 triliun. Kalau BCA kita ngimpi naik 100% lagi, dia butuh 122 triliun kapitalisasi. Ya, entah dia akan sangat overpriced nantinya, atau apakah bisa dia menciptakan aset 2 kali lipat dari 120 triliun gitu. Nah, sekarang kita bandingkan sama perusahaan yang di bawah triliun, perusahaan-perusahaan ringan dan kecil gitu. Ya, kalau 1T jadi 10T kan lebih mudah daripada 100 triliun jadi 200 triliun gitu ya. Oke ya, udah paham ya. Jadi nanti kalau ada perusahaan yang wonderful, kalau bisa cari yang small cap atau medium cap yang di bawah 10 triliun gitu. Ya, itu lebih mudah naik. Kalau nyari multi bagger nih, tapi kalau nyari kestabilan, nyari kau, beli BCA. Kalau nyari yang gesit-gesit, ya belinya saham-saham yang agak serem ya, kayak Soci, kemarin Temas, kita beli di harga 300. Sampai berapa terakhir tadi itu harganya, lupa saya. 2.300. Saya beli 300 itu Mas. Ya, SMDR, itu perusahaan-perusahaan gesit. Sekarang hati-hati nanti kena pik juga, kita rugi. Ya, sekarang kan yang lagi hot apa sih? Shipping ya. Shipping sama batu bara. Itu lagi hot-hotnya ya. Lagi panas-panasnya itu shipping dan batu bara. Shipping, batu bara, CPO sekarang panas. Ya, saham batu bara belum naik. Batu bara udah naik, saham batu bara belum naik. Itu menarik. Ya, saham batu bara kayak ITMG kemarin ya. Itu belum naik, UNTR belum naik itu. Tapi batu baranya udah naik. Itu menarik. Ya, laporan keuangannya kalau nggak habis manajemen pasti untung gitu. Jadi udah ketahuan, asal sabarnya sedikit megang batu bara gitu. Kalau batu baranya nggak turun dengan rapid ya. Jadi kan kita kan Q4 dulu ya, Q4 dulu ya. Q4 udah pasti untung lah ya. Dugaannya kalau nggak ada mismanagement untung. Oke ya. Lanjut. Sekarang saya mau jelasin multiplier effect. Kalau kita punya warung 1 untungnya 100 juta, warung 5 untungnya 500 juta kan? Betul ya? Ya.
Bener ya? Kita baru satu toko nih, ya. Jadi 5 toko kan mudah, nggak gampang. Tapi kalau 1.000 toko, kalau buka 100 toko pun hanya 10%. Bapak Ibu ngerti nggak multiplier effect? Selagi ini ya, perusahaan yang punya satu gerai, satu toko, membuka 3 toko aja, bisnisnya ngelipat 400% penjualan dan atau profitnya. Tapi perusahaan dengan 1.000 toko, membuka 100 toko pun hanya nambah 10% keuntungan dan penjualannya. Misalnya apa? S Hardware. Mau nambah gerai berapa? Udah banyak. Lawan apa? Lawan IKEA lagi saya balikin. IKEA baru 1-2 biji. Kalau nambah 10 aja udah 5 kali lipat dia naik omsetnya dan profitnya. Oke ya, ini saya sebut growth nih. Terus kalau gagal gimana? Atau hero-nya dicabut sama IKEA gimana? Ya udahan, rusak langsung. Ya, jadi gocap bisa itu. Ya, jadi sangat apa ya? Sangat berisiko tinggi, tapi bisa multi bagger, bisa berlipat-lipat keuntungan. Oke. Nih, perusahaan growth itu dapat deteksi dengan story yang menyertai ada ceritanya. Story jadi katalis. Ya. Terus diakumulasi biasanya. Ya. Kalau story-nya belum tamat, growth belum terjadi, ya, dan bisa aja nggak jadi. Tapi kalau story ini enak tidak jadi, fatal ya. Jadi kalau story-nya hayalan saya tadi IKEA bakal jadi 100 buah, semua IKEA-nya untung, keuntungan hero melipat 100 kali, itu bisa gagal. Gagal fatal sekali ya, bisa terjun bebas karena itu perusahaan yang sedang merugi. Oke? Ya, story, prospek, harapan, EPS dan revenue growth itu dari edge atau informasi yang Anda kuasai. Ya. Oke ya, bisa dibayangin ya. Jadi misalnya kemarin tuh COVID-19 jadi katalis untuk Zoom dan Shopee ya, meeting online, shopping online ya, jadi katalis untuk itu. Nah, peka memahami perubahan ini, kita bisa menduga-menduga story nanti. Oke ya. Dari mana story-nya ya? Banyak, dari tukang Gojek ya, dari GoFood, dari tukang parkir, dari pekerjaan Anda nanti tahu sendiri. Ya. Sumber agak terlambat tapi masih bagus, dari news ada, dari ajaib juga ada, dari TV-TV ada, dari YouTube ada. Ya, ini namanya kualitatif. Ya, kalau kuantitatif Bapak Ibu menghitung, kalau kualitatif mendengar. Jadi dengerin ada apa, dengerin ada apa, dunia sedang ngapain gitu. Ya, dunia kita sedang ngapain, ada apa yang perubahan yang terjadi gitu ya. Nah, nih, nyari story kemana? Ini story ini. Ini story. Ajaib sangat ngerti udah ada story, itu keren kan? Ya, udah dipilihin. Analisa saham terkini, ada story-nya. Baca, pahamin story-nya. Terus reka, berpengaruh nggak nanti ke perusahaannya. Ya, nih, story dan katalis men-trigger growth. Ya, growth itu diukur dari kenaikan tiap kuartal atau kuartal ke kuartal. Yang sama, misalnya Q3 2020 vs Q3 2021. Ya. Atau totalkan setahun vs setahun. Ya. Apa yang diperhatikan angka-angka pentingnya ini? EPS, ROE, ROA, sales revenue. Ya, ini EPS penting, revenue penting. Ya. Jumlah download, jumlah user, user yang online, jumlah cabang, jumlah franchise yang terjadi. Ya, saham growth kadang-kadang mengabaikan PEBV, PER, dan DER yang tinggi. Karena ada asumsi dia akan terkejar dari pertumbuhannya. Ya. Terus jadi angka growth di mana? Ada di ajaib nih. Nah, ini Q3 ya. Ini kuartal 3 nih. Semua kuartal 3 nih seperti ini. Ya. Oke ya, ini income statement-nya, ini balance sheet-nya tuh. Ya. Oke. Ini net income-nya, ini penjualannya, penjualan naik, net income-nya naik, sahamnya naik. Ya, penjualannya turun, net income turun, jadi turun, ya. Oke ya. Tuh. Nah, terus jadi kita harus invest di perusahaan yang seperti apa gitu. Ya. Kalau saya campur. Saya punya perusahaan yang levelnya dok punya. Ya, yang siap rugi 100%. Perusahaannya hampir mati, biasanya hampir bangkrut. Tapi jadi turnaround, jadi bangkit. Ya, biasanya PR-nya negatif, book value negatif, biarnya tinggi, utangnya banyak. Ya. Banyak berita yang serem-serem, tutup gerai, bangkrut, gagal bayar utang. Nah, itu fase ini, fase Garuda dan Hero. Itu Garuda Bapak Ibu.
Kalau ada yang nyelamatin, ada yang beli, swasta misalnya profesional, diperbaiki mungkin bisa bangkit lagi. Ya, bukan saya suruh beli Garuda ya, saya nggak nyuruh beli Garuda nih. Saya cuma cerita itu perusahaan yang sedang dock itu contohnya Garuda yang hancur-hancuran gitu loh. Ya, oke, buying question mark ya. Tapi sudah ada katalisnya gitu. Dia udah bangkit dari docknya. Biasanya sudah naik, kayak Hero udah naik sekarang dari bottomnya. Kenapa? Karena udah tahu orang gitu. Orang udah ngerti, dia udah berani nutup Giant, dia kemudian bikin IKEA, orang udah tahu duluan. Jadi sudah naik dari fase docknya. Ya, tapi ini oke lah. Ini oke ya, masih bisa dibeli. Ya, misalnya boba, tapi boba masih mahal ya value-nya ya. Masih mahal, saya masih nungguin dia turun. Boba itu saya tahu karena ini industri saya. Boba itu kemarin ya, saingannya sedikit. Barangnya dibutuhkan. Belinya uang duluan gitu loh. Boba. Sekarang saya nggak tahu. Tapi kalau boba dia nambahin pabrik, dengan mudah dia ngelipat dua. Ya, contohnya. Sekarang buying Star nih. Star itu sudah jalan, udah bagus perusahaannya. Misalnya apa ya, ITMG lagi bagus kan? Ya, ITMG sedang bagus sekarang. Pasti itu udah kelihatan ITMG, UNTR, call-nya kan naik gitu. Ya, yang kuat-kuat growth-nya ya, atau perusahaan-perusahaan CPO sekarang gitu kan. Ya, perusahaan shipping itu lagi bagus. Kayak Hais kemarin kan arah. Kita punya Hais tuh. Kenapa? Itu benar-benar nebak saya tuh. Saya cuma lihat shipping lagi bagus. Hais itu kan IPO, belum banyak laporan keuangannya, belum bisa dianalisa sebenarnya. Tapi kita dari story-nya kita tahu Hais mungkin untung. Ya, entah kenapa itu langsung loncat sehari udahan ya. Oke. Nah, buying call itu buying stability. Kalau uangnya banyak, biasanya kalau uangnya miliar-miliar, kan nggak mau beresiko, belinya BCA, BRI. Ya, cuma hati-hati. Call yang jadi dog itu banyak. Misalnya apa? Kemarin HM Sampurna sama Gudang Garam. Kenapa? Karena cukai. Karena orang makin tidak merokok, makin pengen hidup sehat kan? Ya, terus turun. Nah, ini hati-hati. Ya, oke. Jadi beli kau itu juga nggak bisa nggak diawasin. Bapak Ibu gini ya, kalaupun katanya Bapak Ibu long term investing, ya minimal 3 bulan sekali, lihat dong laporan keuangan perusahaannya gitu loh Bapak Ibu. Terus sering-sering Google perusahaan kita yang kita punya tuh ngapain sih kerjaannya gitu. Ada apa, ada berita buruk enggak, ada berita bagus enggak, ada saingan yang signifikan enggak. Jadi buy and hold itu agak susah ya. Butuh kepercayaan luar biasa Bapak Ibu terhadap perusahaan tersebut. Ya, ada lagi nih perusahaan yang masih question mark nih. Tadi saya udah ngomong di Ajaib. Oh ya, saya kasih tahu ya. Saya di Ajaib itu sering sharing ya, sering sharing sahamnya, sering sharing ide-ide saham. Jadi masuk komunitas cari saya trading chart investor. Nah itu kemarin tadi barusan saya ngomong mengenai range market. Range market itu kan dibeli sama beli-beli ya, sama Jarum Group. Itu harga 2 ribuan. Sekarang range market harganya 1.500. Nah, emang belum ada apa-apa sama range market itu baru mulai, maksudnya baru mulai era baru dia nih, eranya sama Jarum kan. Range market itu baru mulai era bersama Jarum gitu. Nah, itu disebutnya question mark gitu. Tapi karena track record BCA dan Jarum Group itu bagus, kita bisa berharap gitu range market mungkin jadi bagus. Paham ya? Itu perusahaan yang question mark, masih tanda tanya. Ya saya nggak, tadi saya mulai kecil itu kenapa? Karena ya saya beli di bawah Jarum Group, saya beli di bawah Jarum, Jarum beli 2.200-an, saya beli 1.500, saya mau mulai beli. Ya, dicicil aja belinya kalau investing. Ya, nah saham turnaround itu menyeramkan Bapak Ibu ya. Saham turnaround itu yang seperti saham yang lagi pada minus gitu ya, itu mudah bangkrut jadi nol. Ya, jangan pernah beli saham ini dengan full modal ya. Kalau saya sendiri, saya beli bisa sampai 20 loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap ada perusahaan yang bagus, saya harus beli. Ya, saya lihat kalau perusahaannya bagus, saya beli. Ya, buat gambaran Bapak Ibu, Peter Lynch itu sahamnya 1.500 saham. Dari saham Amerika yang 8.000. 1.500 saham. Kalau lagi bagus, ya beli aja, nggak apa-apa. Ya, saya sangat diversifikasi karena saya nggak ngejar impian kaya cepet ya. Maksudnya nggak ngimpi uang 1 miliar terus jadi tiba-tiba 10 miliar, nggak seperti itu. Saya orangnya moderate, jadi saya berharapnya untung ya 20, 50, 100% setahun udah happy.
Ya, saya nggak pengen sebulan untung 1%, bukan nggak pengen, tapi nggak ngejar-ngejar seperti itu. Jadi kalau kita punya satu saham, tentu saja kita bisa jackpot, dapat 1000% satu saham itu. Tapi kalau salah, balik kita udah. Ya, mungkin usia kali ya, karena usia saya udah mulai tua, jadi saya menghindari saham-saham yang menghindari konsentrasi, fokus. Saya pakainya diversifikasi. Ya, tapi saya biasanya kalau satu sektor saya belinya satu. Misalnya gini, ada PTPP, ada Wika, ada Beton, ada apa. Saya pilih yang paling bagus PTPP gitu. Ya, perumahan nih ada Sumarekon, ada Ciputra, ada Bukit Sentul gitu. Saya pilih satu dua aja lah, Ciputra aja misalnya. Ya. Tapi karena misalnya sektor yang peluangnya bagus itu banyak, akhirnya bisa 10, 20 saham, 30 saham bisa. Oke, ya, lanjut. Ini hero nih, lihat. Ya, bayangin aja ROA-nya itu minus. ROE-nya minus. Minusnya banyak loh Bapak Ibu, 91%. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya uang 100 juta, tinggal 10 juta. Ya, operating profit minus 15%. Ya, net profitnya minus 16%. Ini luar biasa buruk ya. EPS-nya minus, semua minus. Garuda minus semua. Nah, ini yang disebut saham turnaround. Kalau ada penyelamatnya, ada manajemen yang sangat bagus bisa mengangkat perusahaan ini, dia akan bagus lagi. Dan bagusnya luar biasa nanti, ya. Kalau berhasil, kalau gagal fatal. Nah, ini ya, saham value dan growth biasanya punya siklus yang berlawanan, ya. Balik lagi ke value nih. Saham yang berdasarkan value dan growth itu dalam gerakannya itu berlawanan biasanya. Jadi kalau masa-masa growth lagi rame nih, value ditinggalin. Orang nggak senang saham-saham melambat. Ya, tapi kalau masa-masa nanti bear, masa mau perang kayak begini nih, masa suku bunga mau naik, dia ngumpet tuh. Ya, dia lihat growth akan terhambat karena ada perang, ekonomi akan melemah, kaburnya ke value lagi. Biasanya kalau saham growth-nya turun, saham value-nya naik. Kalau saham value turun, saham growth naik. Ya, ini kita lihat. Nih, ini Shopee ya, di masa-masa keemasan dia naik seperti ini. Ini saham growth, ya, value-nya jelek, negatif. Ini saham HSBC, di masa-masa Shopee naik, dia dibuang turun. Ya, karena uang itu terbatas Bapak Ibu. Uang itu terbatas. Jadi kalau uang investor lagi di Shopee, ya dia nggak di HSBC kan, dia tarik HSBC, dia pindah ke Shopee rame-rame. Ya, wah Shopee naik terus, tapi HSBC-nya lemah, jadi dia pindah terus ke atas gitu uangnya. Tapi suatu ketika dia jadi tidak aman, orang pindah lagi ke sini. Ya, ini lihat seperti air ya, seperti bayangan air luar biasa ininya, apa berlawanannya. Saham yang satu disebutnya sama saya saham growth, yang di bawah saham value. Jadi kita harus menguasai dua-duanya gitu. Nggak usah milih. Saya pengen value aja, saya pengen growth aja. Ya, tapi kalau growth lebih bahaya sih betul saya akui. Value lebih aman, betul, value lebih aman. Tapi bisa turun nggak? Bisa nih value turun. Nah, saham value contohnya apa di Indonesia? Contohnya Indonesia itu grup Panin, Bapak Ibu. Ya, Panin Life, Panin Bank Pan, terus Panin Security, PNIN itu apa? Panin Investment itu semua under value. EPS juga kurang growth. Tapi itu saham value. Dan sekarang PNBN itu baru tembus MA 200 tuh. Jadi saya mulai beli. Ya, PNBN baru nembus MA 200. MA 200 itu adalah MA yang dipercaya oleh investor tulis. Ya, saya masih chart investor Bapak Ibu ya. Jadi walaupun saya ngomong fundamental, saya akan pakai chart. Saya ulangin, walaupun saya pakai fundamental, saya pakai chart. Ya, saya belinya di sini, di atas MA. Saya beli di sini, di atas MA. Saya nggak mau beli saham yang seperti ini, di bawah MA. Turun semua. Ya, ini sini saya beli mau, di sini saya kabur pasti. Kenapa ini jauh, sama supportnya nggak ada moving average. Ya, jadi ciri-cirinya begitu. Kita kombinasikan chartnya udah bagus, fundamentalnya bagus, disikat. Ya, oke lanjut. Nah, perusahaan apa yang jangan dibeli sekarang? Perusahaan apa yang sahamnya baik dibeli? Ya, oke. Itu ini tadinya bawa kuis nih, tapi kayaknya kuisnya susah dijawab. Nanti kita pakai aplikasi aja ya. Jadi coba kalau bisa jawab di Twitter saya ya, perusahaan apa yang sahamnya jangan dibeli. Kedua, perusahaan apa yang sahamnya baik dibeli gitu. Terus beli perusahaan di fase yang mana bisa dapat multi bagger 100 sampai 1000%. Di doc, di question, di start apa di count. Ya, kalau mau jawab di Twitter. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini
Keburu nih kayaknya ya. Bu Disti, saya waktu itu tinggal berapa lama ya Bu ya? Tinggal 15 menit lagi, Pak. Keburu deh ya. Saya habisin sekarang, jadi nggak ada part 3-nya nih. Ini fundamental 2.0 ya Bapak Ibu ya. Fundamental 2.0 itu, tadi kita udah belajar value, kita udah belajar growth ya. Value itu prinsipnya perusahaan itu memang dijual di bawah harga book value-nya, terus PR-nya juga di bawah 10 gitu. Pokoknya perusahaan murah deh, ya, perusahaan murah. Nah, kalau growth itu perusahaan yang walaupun mahal atau negatif, kita berharap growth-nya ke depan, kita berani beli mahal. Nah, sekarang fundamental 2.0 ya. Ini cara saya, cara CIA ya. Jadi begini, saya jelasin ya. Dalam analisa saham itu, ini saya belum masukin astrologi ya, belum saya masukin astrologi nih. Saya baru ngomongin fundamental ya. Fundamental itu ngomongnya gini, technical dan broksum, bahkan harga hari ini semua noise. Semua itu cuman emosi manusia. Chart itu ekor sapi. Ya, yang naik turun gitu. Yang kita awasi harus sapinya bukan ekornya gitu. Ya, buat apa ngeliatin ekor naik turun gitu. Itu kata orang fundamental. Harga itu cuman skor. Kayak gini, kita nonton basket nih ya. Ya, tim A lawan tim B. Bapak Ibu untuk nentuin pemenangnya ngelihat skornya gitu, ngelihat harganya, angkanya, apa ngelihat pertandingannya gitu. Ini penting kan? Kata orang fundamental, ya bodoh kalau ngelihat angkanya terus. Padahal di bawah ada yang cedera, ada yang diganti, ada yang kena kartu merah segala macam. Nah itu jadi harus lihat pertandingannya, bukan papan skornya katanya gitu. Ya, terus kalau saya bilang kita kan nggak dilarang, kenapa nggak lihat dua-duanya gitu. Ya, nah sekarang value dan kinerja perusahaan itu yang terutama. Analisa lain buang waktu dan konyol, nggak ada gunanya. Itu kata orang fundamental, ya bukan kata saya nih. Ya, nah terus satu lagi, kalau katanya begini, kalau kalau kita hanya boleh melihat satu data dari saham kita setiap 3 bulan, datanya apa? Mau lihat harga, mau lihat earning, EPS, mau ngelihat broker summary-nya apa-apa. Kata orang fundamental, hanya mau lihat EPS saja. Kalau cuma boleh satu data, dia akan lihat EPS doang. Nggak peduli harganya berapa. Ya, paham ya? Pemikiran orang fundamental itu benar-benar earning. Ya, terutama orang value ya. Nah, sekarang teknikal nih. Apa yang terjadi di pasar modal sudah terlihat dari chart. News terlambat. Price action volume itu yang benar. Ya, saya ngerti ya, MACD, MA nggak bikin saham naik. Tapi gerakan orang yang insider yang udah tahu duluan itu terbaca di chartnya. Ya, nggak perlu pakai fundamental. Terlambat, percuma laporan keuangan udah ada yang tahu. Ya, paling pagi-pagi naik terus dibanting. Kayak apa ya? Kayak PSSI kemarin begitu kan? Pagi-pagi naik tuh, orang pada FOMO, banting habis sekarang hancur. Nah seperti itu pakai fundamental kata orang TA nih. Ya, nggak perlu lah pakai broksum. Ya, sama aja lihat volume, lihat harga cukup, nggak usah ngelihat perusahaannya apa. Ya, perusahaan apapun bisa naik, bisa turun. Price, discount, everything. Volume, sign, commitment. Price and volume is king. Udah, selesai. Itu technical, ngomongnya seperti itu. Sekarang orang bandarmologi nih, orang broksum. Follow the coin. Yang bikin harga saham naik itu uang. Yang bikin saham turun itu karena saham dijual. Ya, di pihak bursa itu dia selalu percaya ada konspirasi atau ada suatu kekuatan besar yang bikin saham itu naik dan turun. Fundamental nggak penting, nggak relevan. TA itu kebodohan. Ya, karena TA itu dengan mudah dirusak sama bandar. Oke ya, bandar nggak peduli sama EMA, MACD, garis trendline, nggak peduli, pokoknya pakai uang bisa naik tiba-tiba. Ya, jadi dia mempelajari bandarmologi. Nah, sekarang saya guru mologi. Saya hormati semua guru nih tiga-tiga. Biarin mereka berantem, biarin aja mereka berantem. Ya, jadi gini, tiap aliran tuh fundamental ada pengikutnya. Ada yang senang fundamental. Teknikal ada pengikutnya. Broksum ada pengikutnya. Nah, kalau tiga-tiganya bilang buy, kita ikutan buy, Pak. Ada titik nih, titik tertentu nih ya. Fundamentalnya bagus, atau story-nya bagus, teknikalnya bagus, broksumnya bagus, itu ada. Di situ kan 3 guru ini setuju semua. Murid-muridnya melihat hal yang sama. Mereka beli, naiknya lancar. Karena waktu dibeli nggak ada yang jualan gitu loh. Tapi kalau tabrakan nih ya, kata orang fundamental ini sahamnya jelek, teknikal bilang ini sahamnya chartnya bagus, broksumnya nggak jelas, nanti hasilnya ranging. Kenapa? Tiap ada orang beli, ada yang jual. Kalau aku juga nih, semua orang bilang ini sell nih, kata fundamental, wah FPS-nya turun,
Kata technical, ini break EMA 200 loh gitu. Kata Broksum, ini dibuang bandar, asingnya keluar. Ah, itu udah kabur dah, Bu. Kenapa? Karena udah akur, 3 orang aliran, semuanya kabur. Bahaya sekali itu. Di situ terjadi ARB berhari-hari. Itulah ARB terjadi berhari-hari. Ya, jadi guru homologi itu adalah teknik mempelajari convergence atau amin, atau ketika 3 guru ini setuju semua. Ya, ini masih ada astrologi loh, tapi saya kurang ngerti ya yang bulan, yang planet. Itu pun harus kita respect. Ya, ada muridnya kaya-kaya, uangnya banyak. Itu kalau nge-shot, kalau dia jualan habis kita ke bawah. Terang bulan, jual semua, habis itu. Jangan main-main loh. Kalau mereka orang-orang kaya, sahamnya banyak, dijual ambles itu. Terserah. Saya ulangin ya, Bapak Ibu boleh percaya, boleh enggak, tapi orang lain percaya. Kalau orang percaya itu bertindak, entah dia beli saham, entah dia jual saham, pasti bergerak harganya. Ya, disitulah kita harus respect sama semua aliran. Ya, nggak usah diejek, nggak usah. Ya, kadang-kadang kita nggak percaya. Masa sih gitu terang bulan? Masa sih apa technical gitu? Nggak apa-apa. Ya, ikutin aja. Kenapa? Karena ada yang percaya. Ya, tadi pagi saya udah bahas di Twitter. Misalnya COVID nih ya. Bapak Ibu boleh nggak percaya, boleh aja nggak percaya. Tapi kenyataannya apa? Kan susah Pak keluar rumah juga. Ada PSBB, hotel sahamnya hancur, pariwisata berantakan semua. Yang naik apa sahamnya? Yaitu online shopping kayak Shopee, Zoom yang naik gitu. Ya, boleh aja nggak percaya gitu. Sekarang kita percaya COVID masih panjang, tapi orang-orang percaya udah mau selesai. Apa yang terjadi? Saham Sahid Jaya Hotel naik. Saham Sahid Hotel kan naik. Yang turun apa? Yang turun farmasi gitu. Ya udahan selesai COVID. Yang hancur apa? Zoom hancur, Shopee hancur. Shopee itu tadi saya ceritakan 336, sekarang harganya 139. Bayangkan turunnya berapa persen gitu. Dalam itu turunnya itu. Ya, Zoom juga hancur di Amerika. Kenapa? Ya sudahan. Ya, pandemi selesai katanya gitu. Ya, sementara kan terlihatnya Omicron memang tinggi, tapi kan hunian RS-nya nggak tinggi gitu loh. Tidak fatal ya. Ya, makanya sekarang mereka bikin perang, mungkin kurang cukup COVID, sekarang mau perang. Ya, lanjut ya. Nah, begini ya, kita kombinasi, jangan fanatik sama satu metode. Boleh nggak percaya, boleh, tapi ingat ada orang yang percaya. Ya, technical, orang yang pakai technical bersamaan dengan fundamental itu namanya William O'Neill dengan Ken Slim dan cup and handle-nya. Ya, dia mengkombinasikan fundamental dengan technical. Ya, di Amerika nggak ada Broksum, Bapak Ibu, nggak ada Broksum ya, ditutup. Broksum itu nggak ada broker-brokeran, nggak ada. Insider ada, insider trading ada. Tulisannya direkturnya beli, komisarisnya beli itu ada. Tapi kalau Broksum yang kayak kita itu nggak ada. Ya, foreign nggak ada. Yang foreignnya kan dia orang foreign tuh orang Amerika kan foreign biasanya. Jadi nggak ada foreign tuh, kalau kita beli nggak dihitungin sama dia foreign. Amerika beli sekian nggak ada. Ya, jadi kombinasikan Broksum, technical, dan chart. Ya, dikombinasikan semuanya. Jadi kita ngerti nih. Misalnya asing udah beli ya saham BRI kemarin, beli terus asing saham BRI. Kemudian EPS-nya bagus gitu. Ya terduga pasti naik saham BRI. Sempat naik kan dan bikin IHSG new high kan. BRI, BCA, Bank Mandiri, BNI bagus semua EPS-nya kemarin naik. Asingnya beli, teknikalnya terus, catnya di atas semua EMA, dia naik, mudah. Ya, oke ya. Jadi gampang aja gitu ngelihatnya gitu. 4 bank itu emang lagi bagus semua kemarin. Ya, oke lanjut. Nah, Ken Slim itu apa sih? Nah, ini kita masuk ya. Kita masuk Ken Slim itu company fundamental ini. Ini strategi, ini teknikalnya Bapak Ibu. Ini teknikalnya. Jadi dia menggabungkan faktor fundamental dan faktor teknikal. Ya, jadi kan kadang-kadang bingung, kenapa saya milih saham yang fundamentalnya bagus tapi turun? Jawaban saya karena anak-anak teknikal nggak suka gitu. Maksudnya gimana? Itu MACD-nya turun. MACD itu apa? Nah, Bapak berat. Bapak nggak ngerti teknikal. Ya, kan ini saham bagus, kenapa turun? Saya bilang MACD-nya turun itu weekly, orang takut. Orang apa yang takut? Orang teknikal takut, nggak mau beli. Dia ketakutan nggak mau beli gitu. Terus orang yang ikutin foreign flow juga takut gitu. Itu foreignnya keluar terus. Misalnya apa? ICBP kemarin. ICBP, Unilever bukan saham yang bagus sih. Tapi ICBP cukup bagus waktu itu. ICBP itu saham yang nggak buruk. Indofood tuh untuk konsumer price book value 3 itu cukupan sebenarnya. Tapi kan MACD-nya lagi turun, asingnya keluar. Ya orang bandarmologi yang asing nggak mau beli gitu.
Orang teknikal nggak mau beli, ya kita sendirian fundamental beli juga percuma. Ya, akhirnya nggak kuat, ranging akhirnya. Nggak turun sih, ranging. Tapi kalau tiga-tiganya takut, ambles itu saham. Ya, contohnya apa? Lever lagi contohnya. Semua orang takut ngelihatnya, EPS-nya turun terus. Di bawah MA 200 kata orang TA-nya. Asingnya kabur terus, ambles udah dengan lancarnya. HM Sampurna sama juga seperti itu. Ya, oke ya. Antam kemarin, Antam juga kayak gitu dapat ya. Ambles semua itu. Oke, C itu current quarter earning. Jadi EPS-nya naik nggak? Kalau bisa 25% naik. A itu annual earning growth. Jadi kuartal ke kuartal lawan annual ke annual. Dia minta segini. ROE juga minta gede. Terus N itu ada new product, new toko, new management yang bagus. Ya, ini tiga ini disebutnya fundamental. Ya, slimnya ini low supply high demand. Jadi bid overnya nih, bid overnya banyak orang yang beli. Ya, dikit orang yang jual. Leader olahraga, ya di atas MA enggak, dia di atas IHSG enggak. Misalnya IHSG naiknya 1%, dia naiknya 3%, itu leader namanya. Terus ini nih, ya ini Bandar Molo gini, ada institusi yang beli. Institusi itu kayak reksadana gitu mulai pada beli. Dan marketnya terakhir, marketnya dilihat. Kalau marketnya lagi buruk, kayak kemarin waktu COVID, mau saham sebagus apapun ikutan ambles karena panik selling. Ya, jadi ini canceling-nya. Nah, ini cup and handle-nya. Cup and handle seperti ini. Ini cup, perhatiin. Ini handle. Kayak cangkir Bapak Ibu. Cup and handle, dia break, dia naik. Jadi aliran ini membelinya bukan di bottom. Dia belinya di handle. Ya, ini cup, ini handle. Di sini dia belinya, break dengan volume besar. Naik. Ya, cup and handle disebutnya ini cup and handle ya. Ini William O'Neill, bukan CIA. Nah, karena kalau CIA kita rubah. Saya nggak pakai cup and handle, saya meneliti lagi bahwa saham yang hari pertama di atas semua moving average itu bullish. Saya lagi nih ya, saham yang hari pertama di atas moving average itu bullish. Ditambah fundamental, ditambah akumulasi, ditambah foreign flow. Ya, itu yang kita beli. Mahal, iya belinya mahal, saya tahu, saya belinya mahal. Kalau mau beli bottom ya bisa nekat di MA3, di MA20 baru mulai dibeli, boleh aja kalau fundamentalnya udah sangat yakin, asal ada support saya beli. Bahkan teman saya di CIA ada yang beli walaupun tidak ada support. Kalau udah percaya fundamental sekali, mau saham turun dibeli terus. Saya mau cerita nih ya, yang namanya Peter Lynch itu sahamnya dulu beli Kaiser ya, itu $20. Dibeli turun 10. Dia bilang mau turun berapa lagi sih? Turun 7. Dibeli lagi turun 3. 3 dia beli lagi. Kenapa? Karena dia menurut dia value-nya 50. Dia ngitung, dia paham fundamental. Ya, dan terjadi beneran 50. Itu akan tepat seperti itu gitu. Kayak BRIS, ingat BRIS nggak? Berapa IPO? 400. Turun berapa? Hampir 50 Bapak Ibu, 100. Itu yang ngerti, beli terus itu BRIS. Dia ngerti akan ada hukum kanun di Aceh, yang semua bank harus jadi syariah. Dia ngerti, dia BRIS itu akan dapat nasabah gratis tuh. Dikasih aja sama BRI gitu di Aceh. Dia ngerti itu. Ya, dia beliin terus tuh. Beli 400, 300, dia turun 200 dibeli, 100 dibeli, naik 3.000, untung lah. Ya, seperti itu. Yang beli 3.000 ya tinggal turunnya gimana beli 3.000 dibeli. Ya, paham ya? Itu udah bukan under value lagi. Kata dia gimana? Itu waktu beli 150, coba tanya ke BRI, mau nggak dijual 200? Nggak mau. Bapak Ibu waktu di bursa saham 150, kan takut tuh pada beli itu. Bapak Ibu tanya ke BRI dah, mau nggak tuh BRIS dibeli 200 gitu? Nggak mau itu. Maksudnya dibeli dengan cara bukan saham, dengan pasar nego, nggak mau dia pasti. Atau dibeli dengan cara biasa gitu ya, dengan cara pembelian saham biasa, bukan dengan cara pembelian saham terbuka. Nggak akan dijual sama dia. Paham ya? Karena mereka punya valuasi waktu itu kalau nggak salah 1.700 seberapa menurut BRI gitu. BRIS itu. Kita kan udah tahu, yang punya nggak mau jual gitu. Tapi di sini ada orang-orang yang takut, yang stres mau jual 150. Nah itu kalau nyalinya kuat dibeli gitu beli saat itu. Gitu. Ya, atau kalau yang sedikit teknikal ya beli cut loss. Beli 300 coba cut loss 250 atau 220. Beli lagi 200 cut loss lagi 190. Beli 100 nah kadang bener gitu ikutin dah udah gitu. Ya, bisa begitu curang sepotong-sepotong atau diikutin. Turun dibeli terus. Ya, itu hanya orang yang mentalnya kuat,
dan yakin sama fundamental yang bisa seperti itu. Dia nggak ngelihat chart, nggak tahu chart, nggak mau tahu dia. Ya, dia nggak melihat chart, nggak ngerti MA, nggak ngerti MACD, nggak ngerti apa. Pokoknya under value dibeli terus. Sekarang nih, ada perusahaan under value, ada, namanya Panin Life. Siapa yang mau beli? Cuman Lo Keng Hong yang beli. 5%, 70%, banyak itu 5%. Nggak ada yang mau beli. Kenapa? Karena perusahaannya nggak naik. Karena orang itu senang beli perusahaan yang naik. Beli saham yang naik senangnya. Kalau sahamnya diam aja nggak mau beli. Apalagi turun, nggak ada yang mau beli. Ya, ya kuat enggak gitu punya mental seperti Mr. Lo Keng Hong. Beli Panin Life. Murah kok itu Panin Life. Saya nggak kuat. Saya tungguin nanti. Kenapa? Kapan? Nanti di atas MA 200. Pas sudah meriah. Gitu. Saya beli PNBN hari ini. Kenapa? Karena di atas MA 200. Dan masih murah. Ya, itu contohnya ya. Contoh, bukan, ini saya bisa salah ya. Saya bisa salah. Ini kan investasi itu sangat pribadi Bapak Ibu ya. Ini kan harus dinilai dan dianalisa sendiri masing-masing. Ya, jangan pernah langsung percaya sama rekomendasi atau omongan orang. Kenapa? Ke satu nanti nggak pede itu. Nanti begitu di-shake, baru naik sedikit, gitu mentalnya. Baru turun sedikit CL. Kenapa? Karena bukan punya sendiri gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita analisa sendiri, itu milik kita lebih, apa ya disebutnya, lebih ngotot ya, lebih berani gitu kita. Oh, saya tahu SMDR pasti 2.000, nggak mau TP saya gitu. Misalnya gitu. Misalnya nih. Karena apa? Karena temasnya itu udah 1.200, temasnya 2.300 gitu. SMDR tuh lebih rendah bu value-nya. Pokoknya punya argumen-argumen kuat yang kita pahami sendiri gitu. Fundamental menurut kita gitu. Nah, itu yang membuat kita bisa untung ratusan persen di situ. Jadi nggak mudah menjual, nggak mudah cut loss, habis cut loss terus naik lagi, kita kesel jadinya, dikejar turun. Nah seperti itu biasanya kalau sahamnya dapat dari orang. Kalau saham dapat sendiri, biasanya kita akan lebih berani. Ya, oke ya. Nah ini seperti ini Bapak Ibu, ya saya ulangin lagi, ini sebenarnya teori lama ya, ini kelas pertama kali saya ngajar kelas di ajaib ini. Jadi di sini Bapak Ibu, percaya nggak percaya, di atas semua memang mahal, saya tahu mahal. Ya, kenapa nggak beli di sini? Kenapa nggak beli di sini? Kenapa belinya udah tinggi? Ini kalau saya tutup gambar ini tinggi nih Bapak Ibu. Titik ini tinggi sekali. Kalau saya tutup nih, ini udah tinggi-tingginya, new high kasarnya. Tapi dia naik di sini. Believe it or not, kalau perusahaan ini memang fundamentalnya bagus, dia tiba-tiba jadi leader tuh di atas semua MA Bapak Ibu ya. Dia berhasil keluar gitu dari jepitan range dia akan naik dengan mudah seperti ini. Yang beli di sini, yang bayar nanti, yang bayar TP-nya orang yang beli di bawah. Ya, ini walaupun kayak di atas, tapi dia bawah sebenarnya. Permulaan dari tren. Nah, saham yang kayak gini jangan dibeli nih Bapak Ibu. Lihat nih kayak gini nih. Apalagi kalau fundamentalnya buruk. Turun dia cepat sekali. Jangan main-main, ini bukan diskon. Ini bukan diskon, ini warning pertama. Buat orang fundamental, ini titik paling berbahaya nih. Di bawah semua MA. Udah gitu fundamentalnya buruk. Buat orang teknikal, ini titik paling berbahaya ini buat dibeli. Ini di short sama dia. Merah semua, turun. Ya, oke ya, kita ulangin. Di atas semua MA dia akan naik kalau fundamentalnya bagus. Di bawah semuanya dia akan turun kalau fundamentalnya buruk. Ya. Nah, ini banyak kan actionnya tuh di atas semua MA, di atas semua MA. Percaya nggak percaya nih? Ya, boleh nggak percaya, tapi saham sebelum naik tinggi itu biasanya di atas semua MA, terserah. Ini Saratoga nih kalau nggak salah. Tuh, seperti ini. Saya beli 3.000 waktu itu. 3.000 zaman dulu ya sebelum stock split. Ya. Oke ya. Nah, ini kalau mau cari aja di grup saya, ini ada semua nih kelas ajaib nih 1 sampai 7. Semua ada, cari aja baca. Di YouTube juga ada, silakan cari. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 ada. Ya, yang selamat yang belum hilang kayaknya masih ada tuh beberapa biji itu yang di YouTube, tapi yang udah hilang saya belum upload ya udah hilang ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini fundamental 2.0. Jadi chart bisa bantu lihat siklus. Karena kita tahu tadi ada siklusnya, saham ada siklusnya, chart itu bisa melihat siklus. Ya, Broksum membantu memperkirakan ada nggak sih orang yang berkomitmen juga beli barang kita gitu, orang gede. Kita kan orang kecil Bapak Ibu, kita retail ya. Kita uangnya cuman ya katakan 100 juta. Kita pengen juga ada orang 10 miliar, 20 miliar, 1 triliun yang beli gitu loh Pak. Kayak saya, kok saya beli Rens berani, Jarum juga berani gitu. Paham ya? Jadi kita pengen ada orang gede yang beli gitu. Kayak PMMP. Kok nggak cut PMMP? Itu kayak sang banyak loh nyangkut di situ. Masa dia nggak punya view itu, dan bukan uang dia, itu uang investor Singapura loh. Ya, siapa tahu dia punya plan yang kita nggak tahu. Itu namanya Broksum.
ya, bandarmologi, insider, ya, kelihatan kok itu ada laporannya kok orang siapa yang beli banyak sekali, ya. Nah, terus untuk entry yang berani boleh beli 1 MA aja, misalnya MA3 gitu, boleh aja. Yang penting udah di atas MA, artinya itu saham sedang naik gitu, ya. Nah, bull cycle itu mulai ketika harga di atas semua MA. Begitu harga di atas semua MA, dia mulai naik. Dan bear cycle itu ketika harga di bawah semua MA. Jadi kalau Bapak Ibu punya perusahaan dan sangat yakin sama fundamentalnya, gampang begini aja. Beli ketika ada MA atau di atas semua MA, cut loss-nya, kalau mau cut loss nih ya, kalau fundamental jadi memburuk atau mencurigakan, ini saham bagus, tapi kok di bawah semua MA. Jadi pain tolerance-nya di situ. Toleransi saya kalau beli saham fundamental, cut loss-nya di bawah semua MA saya tantang. Itu saya baru takut. Karena saya masih chart investor, ingat nama saya chart investor. Saya masih takut sama chart. Saya masih takut sama MA, beneran. Walaupun katanya fundamentalnya bagus gimana, kalau kayak Prodia hari ini saya takut. Prodia kan bagus satu orang nih Bu, tapi dia pokoknya chartnya serem banget di weekly-nya. Saya nggak mau deket-deket, nanti dulu dah. Biarin saya beli agak mahal tapi aman. Ya, terbukti beberapa kali saya aman, tapi terbukti juga dia bohong Bu. Kayak mau break, taunya naik lagi. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, kita masih dapat saham yang lain. Saya dapat SMMT, saya masih dapat saham Soci, ya banyaklah saham banyak. Makanya saya nggak pakai satu saham. Ya, saya 10-20 saham, nggak ada batasan berapa saham yang bisa saya miliki. Selama saham itu bagus, saya beli. Ya, tapi kalau sektornya sama, biasanya saya pilih 1 atau 2 saja. Nggak semua dibeli gitu, jadi capek repot ngurusinnya. Ya, cycle bisa diamati juga dari Stochastic, MACD, ya nanti dipelajari bisa. Oke, nah ini ya fundamental bisa di tradingin juga tuh, ya dibikin trading, nggak usah tunggu 1, 2, 3 tahun, 10 tahun nggak usah, ya. Jadi saham fundamental bisa dipakai trading, percaya nggak sama saya? Nih Temas nih beli 300. Ya, ini saya lagi waktu bikin materi ini 1.200, sekarang 2.300 Bapak Ibu. 600%. Temas. Ini nggak lama kok. Ya, nggak lama. Jadi gini. Kadang-kadang nih ada saham yang EPS udah naik nih, sahamnya diam aja. Paham nggak? Ini titik celah trading ya, celah trading fundamental, bukan trading TA nih, fundamental. Ada saham yang EPS-nya naik, sahamnya diam aja. Nggak ngerespon gitu. Itu kenapa terjadinya? Biasanya terjadinya ada orang yang belum beli. Ada orang besar, orang berkuasa, orang berduit yang belum beli saham itu. Jadi nggak boleh naik tuh Bapak Ibu, ditahan sama dia. Nih contohnya. Lihat, dia sudah naik kan? Udah naik kan ini kan? Tapi ini sahamnya belum naik. Ya, di tanggal ini, Temas itu sudah laporan keuangan. Dan sudah naik, katanya berapa? 1000% kali naiknya waktu itu net profitnya. Tapi ini nggak naik sahamnya. Lihat, waktu laporan keuangan kan ini kuartal 3 itu kan sekitar September ya. Paling lambatnya dia akan laporan sekitar November deh. Kalau nggak salah dia November laporannya. Saya ulangin nih, kuartal 3 itu September Bapak Ibu. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. September itu kuartal 3. Ya, sampai Desember aja belum naik Temas, lihat seperti itu. Ini namanya delay action. EPS-nya sudah naik, harganya nggak naik. Ada akumulasi. Nah, di sini kita trading, Bapak Ibu. Ketika dia break, beli gitu. Paham ya? Jadi ini namanya trading tapi fundamental. Jadi jangan bilang fundamental buat 20 tahun terus. Ya, fundamental itu tidak perlu 20 tahun, 3 bulan juga bisa untung. Tapi harus nemuin begini nih, saham yang salah harga. EPS-nya sudah naik, tapi sahamnya belum naik. Ada akumulasi. Dari mana? Dari volume dilihatnya. Nah, ini, titik ini kita beli. Naik, seperti ini. Nih, Bapak Ibu lihat ya. Apa sih akumulasi? Ini akumulasi Bapak Ibu. Lihat, ada akumulasi, ada volume-volume yang terjadi di sini. Kenapa dia beli saham lurus begini? Ini di September, di November, udah keluar. Laporan keuangan udah keluar. Ya, sudah keluar laporan keuangan ya. Sudah waktu itu keluar itu naiknya tinggi sekali ya ini waktu itu ya ROE-nya aja gede sekali naiknya. Tapi nggak ada yang beli gitu. Ya kita beli di sini ikutan. Terus meledak deh gitu. Ya. Di sini udah emosional, sekarang dia jualan. Ini perhatiin ini asing beli. Ini lokal beli ini bandar lokal beli, ini bandar asing beli, dia naik sampai sini, di sini dia jualan. Tapi kemudian diangkat lagi ya sampai 2.300. Oke ya. Bisa ya paham ya. Jadi ada cara trading pakai fundamental. Fundamental dipakai trading. Atau ini nih, lihat ini baca nih.
Ini kapan? Januari 27, 2021. Naiknya kapan? Nih, April. Ini udah jelas ngomong apa coba ini. Ya, baca nih. Ya, ini CEO-nya diwawancara, dia bilang mau beli kapal lagi. Orang beli kapal lagi artinya apa? Berarti over demand kan, udah kewalahan nerima pesanan. Tapi di sini sahamnya masih lurus. Nah, di sini masuknya nggak lama dia naik. Nah, jadi newsnya, jadi ada. Jadi tuduhan orang teknikal yang bilang news terlambat, nggak juga. Ada news keluar, tapi big boy belum beli, nih orang kaya belum beli, ditahan tuh saham nggak boleh naik. Kita ikutan beli. Ya, nah karena saya cari investor, saya dari chart dulu. Kalau chartnya udah bagus, baru saya nyari fundamentalnya. Kenapa? Karena lebih gampang screener teknikal daripada screener fundamental. Dan fundamental itu kalau delaynya lama, kita capek juga nungguinnya. Ya, oke ya, lanjut ya. Ini, jadi TA bisa memberi saham yang akan naik. Broksum bisa memberikan komitmen uang besar. Ya, tapi fundamental lah yang bisa menduga berapa banyak saham bisa naik. Ya, terus bagaimana cara bikin ini nih? Bikin harga baru. Kelamaan kan Ibu? Udah lewat ya. Bikin harga baru. Jadi berapa sih harusnya harga saham ini gitu? Paham ya? Berapa sih harusnya saham ini harganya gitu? Target harga itu yang bisa bikin bukan orang TA, bukan orang Broksum. Orang TA sama orang Broksum. Sekarang saya fundamental yang kata-kata ini terlambat TP-nya udah turun. Yang bisa bikin target harga itu orang fundamental. Dari apa? Dari harga pantas, harga layak. Ya, andaikan ada saham nih 100 nih EPS-nya. Ya. Oke. Ini EPS-nya 100. Trailing 12 month, 12 bulan mundur ya. Oke. Saham harga 100, ininya 10. Harga 100, EPS-nya 10. Tapi EPS kuartal terakhir ya, itu 3. Oke. Suatu hari EPS-nya naik lagi sampai 10. Dan kita punya keyakinan bisa bertahan setahun nih 10-nya. Jadi kita bikin asumsi nih, EPS book value saham ini sudah pantas. Ingat, orang growth itu bilang bahwa saham itu harganya sudah pantas, nggak ada saham salah harga kata dia. Nggak ada saham salah harga, yang ada saham yang growth apa tidak growth. Ya, jadi kita anggap harga sekarang sudah pantas. Maka kenaikan EPS ini akan menaikkan book value. Jadi mengurung harga pantas barunya. Paham ya? Paham ya? Ini Q1-nya kan 10 nih. Q2, Q3, Q4-nya dia estimasi, mimpi, harapan 10. Jadi 40 kan? Sekarang ini. Kalau ini Q1 jadi 10, ya, dulunya 3, jadi 10. Maka dianggap bisa 10 terus di sini. Ya, ini harapan nih. Nah, jadi gini nih. Asalnya 10 kan ini kan, jadi 15. Dan 40. Ini growth nih, kata orang growth. Ini kata orang value. Bikin harga nih, Bapak Ibu bikin harga nih ya. Nih, book value-nya kan ini 100. Ini 115, ini 140. Kalau PBV-nya 1, sekarang harga 100, maka dengan asumsi ini, harganya bisa 150. Ya, harga bisa segini. Tapi dengan super optimis bisa 400 gitu. Jadi range harganya segini harganya. Oke ya. Jadi growth investor itu ngimpi, ngelihatnya jauh ke depan. Bikinnya EPS-nya bisa setahun gitu. 4 kali jadi 40 gitu. Kalau value investor realistis, pakai harga yang udah ada aja. Oke ya. Oke ya. Jadi seperti ini, cara ngitungnya seperti ini. Jadi ada cara menduga harga saham ada. Dengan cara yang sangat optimis, dengan cara realistis. Ya, nanti kalau kurang jelas baca lagi deh. Ya, oke. Nah sekarang bisa kebayang nggak Bapak Ibu dengan cara yang sama kayak tadi, bagaimana kalau saham EPS-nya turun, yang negatif? Terus orang pesimis gimana mikirnya? 1, 2, 3, 5 tahun ke depan hukumannya. Nah itu yang terjadi pada Unilever dan HM Sampurna. Walaupun baru turun 1 kuartal, orang yang pesimis langsung mikirnya ini akan kuartal ke depannya akan terus lemah nih gitu. Jadi dihukum saham itu turun sekali. Kenapa? Karena EPS-nya turun. Paham ya? Baru turun satu kuartal, dihitungnya 5 tahun gitu. Jadi amblesnya cepat sekali. Saham itu future loh, Bapak Ibu hati-hati. Jadi baru terjadi 1 hari, ngitungnya udah 5 tahun ke depan gitu. Jadi kalau naik udah nggak kira-kira, kalau turun juga nggak kira-kira gitu. Dibanding hari ini. Kenapa seperti demikian? Karena dia membuat estimasi 5 tahun ke depan akan makin lemah Unilever gitu.
akhirnya turun dengan kejamnya. Ya, kabur dia cepet-cepet. Ya, nah ini hanya sebagian kecil ya, bagian kecil yang saya bisa ajarin. Saya cepat-cepat ngajarnya karena waktunya saya nggak tahu masuk apa enggak. Terutama ini agak rumit nih, baca lagi aja baik-baik ya. Sebenarnya saya lagi bikin materi sih. Lagi bikin materi, ceritanya mau bikin kelas fundamental setelah ini. Tapi fundamental tetap dalam semangat chart investor ya Bapak Ibu ya. Cuman kita lihat deh satu waktunya, kedua apakah saya mampu bikin materinya gitu sebanyak ini. Banyak banget ya karena saya harus ngebahas Peter Lynch sama William O'Neill itu udah wajib banget dah. Kalau untuk fundamental wajib banget karena Peter Lynch itu kan dia tuh combo ya, dia main value juga, dia main growth juga gitu. Terus kalau William O'Neill tuh bener-bener fundamental 2.0 yang pakai growth ya, dia nggak peduli, yang penting growth-nya ada gitu loh. Dia nggak lihat book value lagi sama pair tuh, berani dia nggak lihat pair book value. Ya kalau Peter Lynch masih begitu. Jadi kita harus membahas value. Ya, corporate action nih, Bu Jisti mau nggak nih dengar-dengar? Ada waktu nggak? Kayaknya saya lihat sibuk banget ya Ibu ya, ngisi kelas hampir tiap hari ya Bu ya, sibuk sekali ya. Nah, jadi ini hanya sebagian kecil Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih dalam, ya belajar itu tadi orang-orangnya disebutnya, namanya itu Peter Lynch sama William O'Neill. Itulah bapak-bapak fundamental yang relevan sama sekarang gitu. Kalau Warren Buffett terlalu pelit ya, agak susah ngikutin dia gitu karena dia benar-benar beli saham yang murah banget gitu nungguin ya. Jadi kadang-kadang kesempatan belinya lambat gitu ya. Oke, nah ini di Ajaib sendiri saya nulis ya Bapak Ibu ya, saya mulai menulis di Ajaib. Dulu kan di Twitter, sekarang saya di Ajaib nulisnya. Setelah di Ajaib saya pindahin ke Twitter juga, saya copy. Tapi akan lebih cepat kalau Bapak Ibu ikutin saya di Ajaib. Ya namanya chat investor seperti ini, saya bikin tulisan-tulisan lah ya. Oke. Nah ini, jadi rencananya saya mau bikin kelas fundamental ya dari nol, made easy. Jadi semudah mungkin lah, saya janji nggak keluar istilah akunting sebanyak-banyaknya, saya kurangin lah. Nah jadi begini ya. Nah ini nanti ada seperti ini, belajarnya kayak begini gitu, belajarnya seperti ini ya, belajarnya kayak begini. Ini ada 3D-nya segala macam. Ya, oke. Begitu aja dari saya, Bu Sisti. Sorry, ini soalnya saya kejar harusnya fundamental yang 2.0-nya minggu depan lagi sih, bulan depan lagi. Nanti kalau kurang jelas bisa diulangin lah kalau kurang jelas. Saya pengen ngabisin ini karena ini sayang ya, lagi musim earning nih Bu. Kalau bulan depan udah terlambat nih. Kan musim laporan keuangan nih, sayang banget kalau nggak ngerti ini gitu, sayang banget. Jadi ingat ya, di atas MA, MA3 kayak, kalau bisa di atas semua MA nih. Ya, di atas MA, fundamentalnya bagus, EPS-nya naik, sikat aja udah Pak. Ya, ya, tungguin udah. Oke, ini seperti ini kan Ali bagus ya tuh kelihatan. Ali naik ya tinggi ya, karena asingnya beli, chartnya bagus, EPS-nya bagus, naik, udah gitu aja sih. Ya, nggak susah sebenarnya. Oke, begitu dari saya cukup, Ibu silakan ambil lagi. Sorry ya Oke. kelamaan, sorry banget kelamaan. Nggak apa-apa, Pak. Ini kayaknya pada antusias juga, Pak, sama materinya. Ada yang kasih review, materinya daging banget. Beda banget ya Ibu ya, udah bukan MACD, bukan MA. Iya. Karena nanti kan gini loh Bu, ada saham yang naik terus gagal gitu. Ada saham yang naik terus. Itu apa bedanya? Bedanya fundamental Ibu Bapak, itu sebenarnya itu bedanya. Bedanya di Setuju. situ doang sih sebenarnya. Ya. Karena Setuju. technical itu kan cuman apa skor ya Bu ya. Cuman skor saya bilang cuma skor, cuman peta, bukan pulau sebenarnya gitu, bukan perbandingan sebenarnya. Itu cuman skor, cuman map, cuman peta. Ya kita perlu peta, saya tahu, tapi kan kita itu bukan kota sebenarnya gitu loh maksudnya. Ya, kita harus lihat kotanya sendiri gitu. Oke ya. Pak Randy. Waktu yang tepat untuk average up itu kapan ya, Pak? Average up itu gini ya Bapak Ibu. Kalau EPS-nya udah bagus, kita udah beli saham baru nyicil terus dia naik, kita harus menentukan hemodinamisnya dulu. Pertama itu tadi bikin target harga ya. Misalnya kalau harganya 100, Bapak Ibu udah bikin proyeksi realistisnya 150, terus ekspektasi ngimpinya 400, nah kita tahu paling jelek kan 150 nih saham. Kayak gini, saya tahu nih SMDR paling jelek 2000. Misalnya saya bukan ngomong gitu bener ya. SMDR ini bisa deh 2000 deh gitu dalam hati saya nih. Sekarang harga kan masih berapa? 1200 katakan. Ya berarti kan berani kita nyicil 1300, 400, 500 masih berani. Karena kita punya proyeksi untuk berani average up itu harus tahu target harga Bapak Ibu. Kalau nggak tahu target harga, nanti jangan-jangan dipucuk belinya, ya. Dan belinya sebaiknya DMA dinamisnya. Misalnya gini, Bapak Ibu amati kaki dia di mana, kakinya di mana. Jadi low-nya tiap hari candle itu
Duduknya di EMA berapa? EMA 3 bisa, EMA 5 bisa. Biasanya di EMA 5 biasanya. Beli di situ. Belinya di situ, nawar, jangan beli di pucuk, nanti pas turun Bapak Ibu sedih. Ya, sedih di cut loss, nanti berantakan akhirnya jadi semua. Terus average up itu baiknya lebih kecil dari awal. Misalnya kalau tadinya belinya 100, average up-nya ya berkurang gitu 50, 30, 10, 5 gitu loh. Ya, jangan takut nih Bapak Ibu, ya saya kasih tahu nih rahasia. Ini rahasia yang semua orang tahu. Tiap hari ada saham ARA, betul nggak? Betul, Pak. Tiap hari ada saham ARA. Tiap tahun ada saham yang naik 1000%. Nggak usah dikejar lah, udah yang udah naik udah. Cari yang lain ada. Percaya nggak? Itu kelihatan jelas, tapi orang nggak sadar kayak gini loh. Kalau saya nggak beli ini sekarang juga, hidup saya berakhir, nggak akan saya dapat untung lagi. Nggak seperti itu, nggak. Lewat ya lewat, udah cari yang lain. Ada yang masih adem. Ya, jangan ngejar saham naik, nanti menyesal. Begitu cut loss naik lagi makin kesel lagi. Kalau cut loss turun kita masih ketawa, cut loss naik kita kan kesel jadinya ya. Oke ya, jadi masih banyak saham yang akan arah besok. Masih banyak saham yang naik 1000% tahun ini. Ya, saya stock picknya ARA itu gampang Bapak Ibu, sebenarnya nggak susah rahasia ARA. ARA itu cuma 2. Ya, pertama di atas semua MA, kedua jauh sama MA. Jadi saham yang udah turun keterlaluan itu kan jauh sama MA tuh copot ya. Dia turun terus gitu kan. Jadi jauh sama MA 3-nya kan. Itu bisa ARA ke MA 3 terus turun lagi. Itu namanya apa ya? Nyawa terakhir gitu. Jadi sebelum dia mati dia pukulan terakhir di ARA dulu gitu. Begitu ARA itu namanya kalau di Amerika short cover. Ada orang yang nge-short nih, entah izinin entah enggak, di Indonesia ngakunya nggak ada tapi kayaknya ada gitu. Orang nge-short kenapa? Begitu terlalu murah dia cover. Pas dia cover itu terjadi ARA kalau kosong barangnya. Itu paling berbahaya. Kedua yang lebih aman. Fundamental bagus, proxumnya bagus, di atas semua MA, day, week, month. Meledak itu ARA. Biasa banget itu, sering kita dapat. Ya, kenapa gitu? Ya udah gitu, saya susah jelasinnya. Pokoknya begitu, itu penelitian. Ya, kita teliti ada apa. Gampangnya begini gampangnya. Kalau Bapak Ibu pengen dapat saham ARA, caranya pelajari semua saham ARA tiap hari. Apa yang terjadi sama dia? Kenapa dia ARA? Pelajari, digali. Entah TA-nya, entah broksumnya, entah fundamentalnya, diacak-acak semua kenapa dia ARA hari ini harus ketahuan. Besoknya ada yang ARA lagi kan, kita nggak punya, pelajari lagi. Terus setiap hari semua saham yang ARA dipelajari kalau pengen dapat saham ARA. Gitu loh. Kalau pengen dapat multi bagger, ya pelajari kenapa saham naik 1000%. Harus ada alasannya. Nanti di copy. Cari saham yang belum 1000%, yang bisa 1000% dengan alasan yang sama. Begitu aja Bapak Ibu, semuanya sama sih sebenarnya. Metode risetnya sama ya. Kenapa orang COVID? Ya dipelajari kan, dia kemana dulu, dia terpapar apa. Sama saham juga, kenapa saham ARA? Dipelajari kenapa ARA. Sebelum ARA apa yang terjadi sebelumnya sama dia. Gitu. Di YouTube ada tuh, mempelajari the best to be better. Gitu. Jadi kita mempelajari saham-saham yang terbagus, supaya kita trading lebih baik. Gitu. Ya, kenapa dia bisa naik besar? Apa di balik itu? Bedah semuanya, EPS-nya, revenue-nya, utangnya, semuanya itu fundamental. Dilihat juga teknikalnya, dilihat juga broksumnya, segala macam, foreign-nya terserah. Ya, nanti ketemu polanya kelihatan dan itu berubah Bapak Ibu ya. Oh ini saham itu, apalagi yang saham gorengan, kita kan bertanding ya Bapak Ibu ya, berkompetisi sama bandar dan sama teman-teman kita yang lain. Ya, saham itu kalau Bapak menang ada yang kalah. Harus sadar tuh. Kita menang nih, ada yang kalah, ada yang cut loss gitu loh. Nah, itu kan makhluk hidup ya. Dia juga punya kecerdasan. Dia berubah. Bapak Ibu nggak bisa menang terus. Menang 2 bulan, terus mulai loss lagi. Dan ketahuan dia merubah strategi. Kita berubah juga. Kalau bandar berubah, kita berubah. Kalau lawan berubah, kita berubah. Tapi ada yang nggak berubah satu hal. Fundamental. Fundamental nggak berubah. Orang baru aja tahu kalau earningnya banyak ya sahamnya naik gitu. Ngerti ya? Saya ulangin nih. Itu paling gampang itu justru kalau ngomongnya rumit ya, kayaknya gampangan teknikal, tapi susah loh teknikal. Yang gampang itu fundamental Bapak Ibu. Kalau saham naik earningnya, ya sahamnya naik begitu loh, udah simpel aja. Kalau kemarin dikasih untung 10, kita mau bayar 100, kalau dikasih untung 40 mau bayar berapa? Gampangnya nih ya. Saya deposito dapat katanya saya deposito modalnya 100, dapatnya 10. Kalau pengen dapat 40 berapa depositonya? 400 kan? Ya sama. Kalau EPS-nya 10 harganya 100, EPS-nya 100 ya harganya 1000 gitu aja udah kurang lebih itu ngarang paling simpel kan nih.
Saya lagi nih, kalau EPS-nya 10 orang berani bayar 100, kalau EPS-nya 100 orang berani bayar 1000, udah gitu aja. Nggak mungkin, ya itu SMDR mungkin kan, harga 100 jadi 100.200 itu kan, Temas, kan begitu, naiknya 1000% Bapak Ibu, EPS-nya naik 1000%, ya udah sahamnya kurang lebih naik 1000%, kalau berani, kalau nggak berani ya trading aja, jangan lama-lama megangnya gitu. Ya, kita aja dapat 660 loh Temas, itu beli di 300, yang beli 50 dapat 1.200% Bapak Ibu itu. Dan nggak aneh karena earningnya memang naik 1000% gitu loh. Simpel sekali kok ya, nggak rumit. Itu yang paling gampang sebenarnya, tapi orang paling nggak suka, saya nggak ngerti kenapa. Paling nggak suka fundamental. Kenapa? Karena ngantuk kayaknya, capek ngelihatnya. Terus laporan keuangannya membosankan. Sekarang ada virtualnya ya, di CIA ada, di Ajaib juga ada. Gambar. Jadi bukan angka, gambar loh. Gambar bar, gambar chart. Jadi kita kan chart investor, kita chartkan aja udah gitu, angka-angka itu kan bisa kelihatan dengan mudah. Ya, ada di Ajaib, gampang lihatnya. Oke, lanjut. Oke, ini Pak, kayaknya sekarang udah masuk ke sesi games aja nih Pak. Ada kuis deh. Iya, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian yang pertanyaannya belum terjawab. Mungkin di lain kesempatan kali ya Pak ya. Ya, nanti ikut kelas boleh kalau saya jadi bikin kelas.